Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pada saat ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah turut ikut campur tangan. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bahwa Yesus adalah kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Kemuliaan-Mu
dalam setiap kehidupan kami. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah, sebab Engkau Allah yang layak, Engkau layak diagungkan. Kami agungkan, kami sembah, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang layak, Engkau layak diagungkan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah, sebab Engkau Allah yang layak. Terima kasih, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, sebab kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap kehidupan kami, mampu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dengan iman kami meletakkan setiap hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang bertata di setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian kita bahwa Tuhan adalah yang layak dipuji. Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi menyanyikan pujian kita bagi Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Bukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah yang perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan kepada kanan kirinya bahwa kamu luar biasa. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah untuk kita, untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali memfokuskan pikiran dan hati kita, agar kita dapat menerima setiap pemulihan daripada Allah dalam setiap kehidupan kita.
Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan tolong kami, agar kami boleh mengerti setiap pemberitaan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya pengurapan akan Allah turun atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara bisa memuji, memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Dan pada hari ini saudara-saudara, kita akan sama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mana di dalam bulan ini kita sama-sama belajar mengenai God is always, yaitu Allah yang selalu. God is always berbicara dalam kebaikan dan kesetiaannya yang tetap. Allah selalu berfirman, Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat. Dan pada hari ini saudara-saudara, tema firman Tuhan adalah Allah selalu mencari, yang terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya apa yang paling kita sukai itu akan menjadi bagian yang paling kita cari atau kita kejar. Nah, sekarang saudara-saudara, dengan handphone, begitu dengan mudah kita mencari apa yang kita mau. Satu kali saudara-saudara, saya teringat bahwa saya di siang hari pengen sekali makan yang segar-segar ya. Kemudian saya mengambil handphone dan saya melihat apa ya yang pas untuk siang ini. Dan saya lihat ada menu pisang hijau. Wah, baru melihat gambarnya dan membayangkannya, saudara-saudara, sudah membuat begitu segar ya. Dan akhirnya saya pesan. Dan setelah pesanan saya datang, saya bisa makan dengan senang sekali. Karena seakan-akan apa yang saya inginkan itu bisa saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu, inilah sebuah gambaran yang bisa kita lihat bahwa apa yang kita mau, kita melakukan usaha untuk kita mencarinya sampai kita dapat. Ada satu lagu anak sekolah minggu yang menarik dan saya rasa Bapak Ibu Saudara semua kita tahu lagu ini. Lagu itu berkata seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Lalu dalam bagian part kedua atau ayat kedua lagu ini berkata bahwa siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya, orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, lagu ini begitu sederhana tapi maknanya sangat dalam sebenarnya. Karena ini menggambarkan karakter Allah, yaitu Allah selalu mencari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus datang ke bumi, Yesus punya sebuah keinginan atau kerinduan yang besar, yaitu supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Inilah misi Yesus, saudara-saudara, yaitu menyelamatkan manusia. Lukas pasal ke-19 ayat 10 berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang dari mana, saudara-saudara? Hilang dari pandangan Tuhan. Manusia telah hilang karena dosa, sehingga itulah yang membuat manusia berjalan tanpa mengerti dia mau kemana, dan akhirnya dia tersesat. Kalau kita membaca dari perjanjian lama, sudah begitu jelas Bapak Ibu Saudara bahwa sejak dalam PL sudah digambarkan bagaimana Allah yang terlebih dahulu berinisiatif mencari manusia. Dalam Kejadian 3 kita melihat bagaimana Allah yang berinisiatif mencari manusia. Pasal 3 mencatat tentang kejatuhan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka sadar mereka telah berdosa kepada Tuhan, mereka lari dan bersembunyi karena ketakutan. Kemudian Allah datang mencari dan bertanya, "Di manakah engkau, Adam?" Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu di mana Adam, tapi Adam perlu ditanya oleh Allah supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah salah karena mereka melanggar perintah Tuhan. Allah memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menyadari akan ketidaktaatan mereka dengan Allah. Sehingga ketidaktaatan itu membuat mereka terpisah atau jauh dari Allah. Allah mencari manusia. Tidak hanya itu, saudara-saudara, Allah juga mengadakan permusuhan antara keturunan setan atau keturunan ular dengan keturunan perempuan.
Hawa sebelumnya lebih mendengarkan perkataan si ular dan dia mengabaikan perintah Allah. Tetapi Allah kemudian dengan dari pihak Allah sendiri yang terlebih dahulu merestorasi persahabatan yang sudah rusak, yang sudah dirusak oleh setan dan berpihak kepada manusia, saudara-saudara. Kemudian Allah menjanjikan kemenangan atas setan, yaitu melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, Allah juga memberi kulit binatang kepada mereka. Ini adalah korban pertama dalam sistem korban Israel yang begitu kompleks, yang semuanya nanti ini mengacu kepada korban yang terakhir dan yang sempurna, yaitu Yesus sendiri. Jadi Allah yang berinisiatif datang kepada manusia dan mencari manusia. Dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-17 sampai 18, di situ juga saudara kita bisa melihat bagaimana Allah yang membuat perjanjian dengan Abraham dan Allah sendiri yang memprakarsai perjanjian itu. Firman Tuhan berkata bahwa ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan api yang menyala ini, saudara-saudara, menjadi lambang atau simbol kehadiran Allah. Allah yang terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Abraham untuk memberkati Abraham. Dalam Yeskiel 43, di situ saudara kalau akan membaca, kita akan melihat bagaimana ketika orang Israel menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan keji, menajiskan nama Allah yang kudus dan tidak hidup dalam kebenaran. Allah kemudian menjadi pihak yang memulai inisiatif untuk berdamai dengan umatnya Israel. Sekalipun Allah adalah pihak yang dilukai oleh umatnya atau dirugikan, tetapi yang begitu luar biasa, saudara-saudara, adalah Allah mengambil inisiatif untuk memulihkan relasinya dengan umatnya. Dan kalau kita melihat lagi ke dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, dan kitab para nabi, di situ Allah berinisiatif melalui para nabi, hakim-hakim maupun melalui raja untuk memulihkan keadaan umatnya agar berdamai dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang mencari umatnya yang berdosa. Dan pada akhirnya di dalam kitab Injil menjadi puncak inisiatif Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang dengan sempurna menyatakan kehendak dan hakikat Allah. Tidak ada lain yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa dan mulia daripada Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat dikatakan bahwa keselamatan adalah tindakan yang lahir dari inisiatif Allah sendiri dalam rangka membawa manusia yang berdosa kembali kepada rencananya, kembali kepada persekutuan dengan Dia, dan pengungkapan keselamatan itu dilakukan Allah secara progresif, secara berkelanjutan dan mencapai klimaksnya di dalam diri Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa Allah, karakter Allah adalah Allah yang selalu mencari. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam teks bacaan kita hari ini, yaitu dalam Lukas pasal 15, menjadi gambaran yang begitu jelas mengenai kasih Allah kepada manusia, kasih Allah kepada orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, pasal 15 ini pernah disebut sebagai Injil dari Injil. Ya, Injil itu adalah kabar baik. Dan yang mana dalam kabar baik ini disampaikan kembali dengan setegas mungkin bahwa Allah sebagai Bapa yang penuh kasih mencari yang terhilang, saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca dalam ayat pertama dan yang kedua dalam teks kita hari ini dalam Lukas 15, di situ kita akan melihat bagaimana kondisi orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Dalam ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, kita melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merupakan kelompok orang-orang yang begitu terikat dengan hukum Taurat. Mereka mengerti dan menerapkannya secara harafiah. Mereka terlalu kaku, mereka legalistik. Mereka menganggap diri mereka paling benar, paling suci, apalagi paling religius, saudara-saudara.
sehingga mereka tidak melihat makna yang sesungguhnya ketika mereka membaca Taurat atau membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Bahkan saudara-saudara, dalam pasal sebelumnya, Yesus pernah mengecam mereka sebagai orang-orang yang tinggi hati, suka menonjolkan diri, sebagai orang-orang munafik. Mereka taat dan begitu rinci mengenai perpuluhan, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi saudara-saudara, seperti ada tembok pemisah antara orang-orang Farisi dan orang-orang berdosa. Bahkan mereka menetapkan satu aturan untuk tidak berhubungan dalam bentuk apapun dengan orang-orang berdosa. Tidak boleh menjadi tamu, mereka tidak boleh bertamu ke rumah mereka, tidak boleh terlibat dalam hubungan perdagangan, ya tidak boleh terlibat atau bersama-sama dalam satu perjalanan dan sebagainya, saudara-saudara. Mereka benar-benar membatasi diri. Jadi orang-orang berdosa di sini dianggap memiliki moralitas yang bobrok, tidak beradab karena tidak melaksanakan kewajiban agama Yahudi. Dan para pemungut cukai di mata orang-orang Farisi dianggap sebagai pengkhianat, sebagai antek-antek penjajah yang jahat karena mereka merugikan bangsanya sendiri demi keuntungan mereka sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat mereka menjadi sangat kaget. Kemudian mereka bersungut-sungut dan protes ketika melihat Yesus yang justru bersama-sama dengan orang-orang yang mereka hindari itu. Pandangan hidup inilah yang sering buat konflik dengan Yesus. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus berbeda dari keyakinan mereka atau cara mereka mengerti Taurat. Nah, akhirnya saudara-saudara, mereka tidak memahami misi kedatangan Anak Manusia itu. Jadi di sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa konsep pemahaman orang Farisi bukan penyelamatan, melainkan pembinasaan orang berdosa. Mereka menganggap bahwa kesukaan besar di sorga apabila orang berdosa itu dibinasakan. Dan ini sangat beda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 15. Yesus berkata bahwa kesukaan besar di sorga yaitu apabila seorang berdosa bertobat. Jadi misi Yesus adalah menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kondisi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu Saudara kita terjebak menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus pernah berkata kepada para murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ragi yang dimaksud di sini tentunya bukan ragi makanan, ragi dalam roti, tetapi mengenai ajaran orang Farisi. Ajaran mereka yang harus diwaspadai adalah mereka yang terlalu mengutamakan terhadap hal-hal lahiria lebih daripada hal rohani, saudara-saudara. Termasuk di dalamnya ada keangkuhan, ada kemunafikan, ada menghakimi, ada merasa hidup paling benar, dan sebagainya. Orang Farisi mengira bahwa dengan melakukan ibadah yang kelihatan, mereka akan diperkenan Allah. Saudara ingat bagaimana orang Farisi berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang dan mengatakan dia tidak sama dengan orang berdosa ini. Kehidupan agama mereka, saudara-saudara, hanya sebatas permukaan saja ya, untuk dilihat oleh orang lain. Supaya orang lain bisa menganggap mereka, wah betapa alimnya hidup mereka, betapa sucinya hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita menonjolkan sisi kerohanian kita hanya supaya orang itu melihat kita ini orang yang rajin beribadah, kita ini orang yang suci, kita ini orang yang kudus, kita orang yang rajin berdoa dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai saudara-saudara kita terjebak dengan hal ini. Kita hanya ingin menonjolkan kepada orang sisi rohani kita bahwa kita terlihat hidup rohani. Tuhan tidak melihat yang di permukaan ya saudara-saudara. Tuhan melihat hati kita yang tulus datang kepada Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara kita sibuk dengan perkara lahiria dan melupakan misi Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Inilah yang dikaburkan atau yang tidak dilihat oleh orang Farisi, bahwa mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, dengan perbuatan-perbuatan lahiriah mereka lupa bahwa yang terpenting adalah bagaimana mencari dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. Nah, jadi saudara-saudara, untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang Farisi, Yesus kemudian menjawab dengan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam
Injil Lukas 15 ini dengan maksud untuk menegaskan pelayanan Yesus sesungguhnya di muka bumi dan untuk menggambarkan bagaimana sikap Allah terhadap orang berdosa. Nah, kita melihat dalam perumpamaan yang pertama ada perumpamaan domba yang hilang. Dalam ayat 4-7 firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.'" Ayat 7, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama ayat 7. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Saudara-saudara yang terkasih, orang berdosa digambarkan seperti domba. Domba 90% waktu mereka dihabiskan untuk mengembara dengan kepala menunduk mencari rerumputan hijau. Nah, kebiasaan ini lama-lama terpisah dari kelompoknya. Saat dia mengangkat kepala, saudara-saudara, dia sudah terlalu jauh dan terpisah dari yang lainnya. Dan orang-orang di zaman Alkitab ini, saudara-saudara, mengerti dengan sangat baik betapa bodohnya domba ini. Mereka harus dijaga dengan hati-hati oleh gembalanya atau mereka akan tersesat. Jadi sang gembala bertanggung jawab kepada dombanya. Kalau ada yang hilang, gembala akan terus mencari. Ya paling enggak kalau enggak ketemu bulunya lalu dibawa pulang sebagai bukti dari hasil pencarian. Jadi bisa dikatakan bahwa sang gembala selalu mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kalau yang hilang itu ditemukan hidup, sang gembala akan memikul di bahunya dan membawanya pulang, saudara-saudara. Dan para penduduk yang melihat itu akan bersukacita dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita digambarkan seperti domba yang tersesat, yang telah menerobos keluar dari hukum Allah dan telah mengembara jauh dari Allah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi dosa ini mempunyai satu tema yang sentral, ya, hubungan yang terputus dengan Allah. Dan inilah gambaran yang dipakai oleh Yesus bahwa Allah adalah seperti gembala yang akan bersukacita jika dombanya yang hilang ditemukan kembali. Allah bersukacita karena menumpukan kembali sesuatu yang hilang. Lihatlah belas kasihan Tuhan, saudara-saudara. Begitu dia bersukacita melihat seorang yang telah hilang dan akhirnya ditemukan kembali. Kita melihat bagaimana belas kasihan Allah kepada orang-orang berdosa. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, mengenai perumpamaan dirham yang hilang. Nah, perumpamaan dirham yang hilang dalam ayat 8-10 kita melihat. "Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.'" Ayat 10 mari kita baca bersama-sama kembali Bapak Ibu Saudara. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dirham adalah sebuah perhiasan yang bentuknya semacam kalung dari 10 dirham perak yang kemudian diikat dengan rantai perak dan kemudian dikenakan di kepala wanita. Dan dirham-dirham ini akan dipakai sebagai perhiasan kepala pengantin perempuan. Dan kalau hilang satu, dia tidak bisa masuk ke dalam pesta pernikahan. Jadi dirham 10 keping ini merupakan satu paket. Jika salah satu hilang, belum tentu bisa ditukar dengan dirham yang lain. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, wanita ini mencari dirham itu dengan sungguh-sungguh, membongkar semua barang, menyapu rumahnya sampai dia menemukannya, karena ini menyangkut masa depannya.
Dan kemudian wanita ini menjadi sangat gembira karena menemukan benda miliknya yang sangat bernilai. Ia kemudian memanggil sahabat-sahabatnya, memanggil tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Saudara yang terkasih, demikianlah juga sukacita Allah bersama para malaikat di sorga karena seorang berdosa kembali dan bertobat. Seperti dirham yang nilainya begitu berharga bagi wanita itu, saudara-saudara, demikian juga dengan jiwa orang berdosa begitu berharga di mata Allah, sehingga ia harus dicari dan harus ditemukan. Dan tentunya ketika Allah menemukannya, Allah akan bersukacita bersama malaikat-malaikatnya di surga. Nah, jadi saudara-saudara, dari dua perumpamaan ini kita melihat domba yang hilang tidak bisa menemukan jalan pulang. Dirham yang hilang tidak bisa memunculkan dirinya agar ditemukan oleh perempuan sang pemilik dirham itu. Oleh karena itu, kedua orang yang kehilangan benda ini mencarinya dengan sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan Allah di dalam kasih-Nya, Allah sendiri yang mencari manusia untuk menyelamatkan dia. Dan ia bersuka cita apabila ia menyelamatkan manusia itu. Nah, inilah yang menjadi intisari dari ayat 4 sampai ayat 10 mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Saudara bisa melihat gambaran yang jelas bahwa Allah mencari manusia untuk menyelamatkan. Tentunya ini didasarkan oleh kasih Allah kepada manusia. Lalu kita tiba pada kisah agung tentang dua orang anak yang hilang. Dengan tekanan bukan pada yang lebih muda, tetapi justru kepada anak yang lebih tua. Ia lebih terhilang ketimbang adiknya, tetapi dia tidak mengetahui itu, dia tidak menyadari akan hal itu, saudara-saudara. Nah, kita melihat perumpamaan anak yang hilang. Kita cukup familiar dengan kisah ini, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Dari sekolah minggu kita sudah dengar, bahkan mungkin sudah berulang kali dipakai dalam drama tentang kisah ini, di mana seorang ayah punya dua anak. Anak bungsu kemudian meminta hartanya yang menjadi warisannya, lalu menjual semua hartanya itu dan pergi ke negeri yang jauh, hidup berfoya-foya. Dan ketika uangnya habis, saudara-saudara, dan kebetulan kelaparan yang parah melanda negeri itu, dan si bungsu menemukan dirinya sudah dalam situasi yang begitu mengerikan. Dia mengambil pekerjaan memberi makan babi. Dia menjadi sangat miskin. Pekerjaan yang seharusnya dia tidak lakukan, dia harus lakukan. Bahkan saudara-saudara dikatakan bahwa dia ingin memakan makanan yang diberikan kepada babi. Nah, saudara, si bungsu ini akhirnya sadar dalam keterpurukannya. Dia mengingat ayahnya. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi bahwa si bungsu ini kemudian menyadari akan kesalahannya. Dalam kerendahan hati dia mengakui kebodohannya dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dan meminta pengampunan dan belas kasihan. Saudara bisa melihat dan membaca dalam ayat 17, di mana dia menyadari akan keadaannya. Ayahnya yang telah menunggu menerima putranya kembali dengan tangan terbuka dan dengan penuh belas kasih. Dia sangat gembira dengan kembalinya putranya yang hilang, saudara-saudara. Nah, segera si ayah kemudian meminta para pelayannya untuk menyiapkan pesta besar-besaran untuk merayakan kembalinya putranya. Nah, sementara itu, saudara-saudara, anak sulung menjadi begitu sangat marah. Ketika dia pulang bekerja, dia melihat, wah, ini apa ini yang ramai-ramai ini? Ada pesta dengan musik dan tari-tarian yang begitu meriah. Ternyata itu adalah pesta penyambutan adiknya. Karena adiknya yang telah hilang kini telah kembali. Dia menjadi marah, dia menjadi cemburu dan berkata kepada ayahnya bahwa, "Bapak, saya sudah bertahun-tahun bekerja bagi Bapak. Saya tidak pernah melanggar, tetapi Bapak tidak pernah mengadakan perjamuan bagiku. Malah si bungsu yang berdosa kepada Bapak, itulah yang diadakan pesta perjamuan." Nah, jadi si sulung marah, saudara-saudara, karena merasa tidak mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, yaitu perjamuan. Sedangkan sang adik mendapatkan apa yang tidak pantas ia dapatkan, yaitu pesta perjamuan itu juga, saudara-saudara. Jadi pekerjaan si kakak ini rupanya tidak berhasil. Tetapi pertobatan sang adik inilah yang berhasil. Ayat 31 dan 32 berkata seperti ini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, jadi dari sini saudara-saudara kita bisa melihat dengan jelas bahwa anak sulung merupakan gambaran dari orang-orang Farisi. Mereka menolak untuk bergaul dengan orang-orang berdosa dan lupa untuk bersukacita ketika orang berdosa kembali kepada Allah. Mereka juga adalah kelompok yang terhilang, saudara-saudara. Dan anak sulung ini juga menggambarkan bahwa kasih Allah itu jauh lebih luas daripada kasih manusia. Kita melihat bagaimana sang Bapa dari kedua anak ini dalam perumpamaan ini menerima dengan penuh belas kasihan tanpa memandang kesalahan si anak bungsu. Dan di sini menggambarkan bagaimana begitu besar belas kasihan Allah. Allah dapat mengampuni di saat manusia menolak untuk mengampuni. Allah mengampuni orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia tanpa memandang masa lalunya, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia menanti orang-orang yang terhilang oleh karena kebodohannya sendiri. Allah adalah kasih, dan kasih Allah inilah yang menggerakkan dirinya untuk terus mencari dan menarik umat-umatnya yang tersesat. Saudara-saudara, begitu luar biasa gambaran kasih Allah. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, bahwa kalian ini loh juga orang terhilang, ya. Semua manusia pada dasarnya sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan inilah misi Allah, bahwa untuk mencari dan menyelamatkan semua manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Allah sedang mencari orang-orang yang tersesat seperti gembala yang menembus malam, seperti si wanita yang menyapu dengan tekunnya, dan seperti si ayah yang menanti dengan penuh harap, saudara-saudara. Betapa luar biasa kasih Allah dinyatakan kepada manusia kita yang berdosa. Dia menunggu kita, Dia mencari kita, orang-orang yang terhilang. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang terhilang, tapi puji Tuhan kita telah ditemukan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan perumpamaan ini, mengapa Allah selalu mencari manusia? Mengapa, saudara-saudara? Tentunya adalah keselamatan, adalah kebutuhan utama manusia. Manusia bukan hanya hidup untuk masa kini, ya, jadi kita tidak hidup untuk masa kini, saudara-saudara, tetapi masih ada kehidupan setelah kematian. Dan Tuhan merindukan kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Kejatuhan Adam dan Hawa membuat kita benar-benar mati, membuat kita benar-benar terpisah, benar-benar merusak hubungan kita dengan Allah, sehingga Allah harus turun tangan, menarik kita melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kita melihat, saudara-saudara, bagaimana manusia yang tidak taat kepada Allah, kemudian jatuh, berdosa, dan akhirnya terhilang. Dan Allah yang penuh kasih kembali menarik kita, mencari kita, membawa kita. Kita manusia berdosa tidak akan pernah bisa, saudara-saudara, menyelamatkan diri kita sendiri dari belenggu dosa. Tidak ada manusia pun yang bisa, saudara-saudara. Dan belenggu dosa ini mengakibatkan manusia memiliki kecenderungan untuk selalu menentang kehendak Allah. Dan keberdosaan kita ini membuat kita terhilang dan tersesat, sehingga kita tidak bisa mencari jalan keluar sendiri, saudara-saudara, ya. Dalam Yesaya menegaskan tentang posisi manusia. Dalam Yesaya 53 ayat 6 di situ dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Nah, jadi kita ini seperti domba yang tersesat, bahkan yang mudah sekali tersesat, saudara-saudara, ya. Itulah kenapa Allah begitu penuh kasih kesetiaan selalu mencari saya dan saudara. Allah yang mencari dan menemukan kita yang terhilang karena dosa. Dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65 di situ akan dijelaskan, saudara-saudara, bagaimana tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa jikalau dia tidak melalui Yesus Kristus. Dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dalam Lukas 13 ayat 3 dan 5 berkata seperti ini, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Nah, jadi saudara-saudara, harus ada respon dari kita, ya. Harus ada respon kita sebagai umat yang dicari.
Apa respon kita? Respon kita yang pertama adalah bertobat. Nah, seperti anak bungsu tadi Bapak Ibu Saudara, bertobat berarti dia menyadari dirinya berdosa, menyadari dirinya melakukan kesalahan, dan dia menyadari bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, saudara-saudara, perlu sekali untuk kita bertobat. Bertobat dari kata metanoeo, yang artinya change of mind atau berubah pikiran. Jadi dari perumpamaan ini, saudara-saudara, tidak hanya sekedar berubah pikiran, tetapi juga berubah arah karena kesadaran apa yang dilakukan itu adalah salah. Dan biarlah saudara-saudara, kesadaran itu menjadi bagian kita. Tetapi ingat, bukan hanya sekedar sadar bahwa itu dosa, tetapi dengan penuh kesadaran diri, kita menjauhkan diri kita dari dosa, saudara-saudara. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita berbuat dosa, pasti kita melakukannya dengan penuh kesadaran ya. Jadi tidak ada lagi yang merasa, waduh saya hilang ingatan tiba-tiba jadi saya melakukan dosa. Tidak ada, saudara-saudara. Sekarang ini kita melakukan kejahatan itu kita sadar. Nah, contoh mungkin Bapak Ibu Saudara, contoh yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah ada yang berdagang misalnya menjual ikan di pasar. Tetapi Bapak Ibu demi keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ya prinsip pedagang kan kayak gitu kan. Modal dikit tapi untungnya harus banyak. Jadi demi mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka Bapak Ibu Saudara pakai timbangan yang palsu. Jadi ketika datang pembeli, dilihat, wah ini sudah sekilo ya Pak ikannya ya. Ternyata itu belum sekilo, saudara-saudara ya. Sepertinya ada penipuan, entah bagaimana caranya sekarang timbangan tuh bisa ditipu-tipu. Kita melakukan itu tentunya dengan kesadaran, saudara-saudara. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin ke tempat umum atau berada di tempat umum dan saudara-saudara mungkin di tempat saudara sendiri, melihat ada barang yang bukan milik saudara dan saudara tergerak, waduh saya belum punya barang itu, pengen deh saya. Kemudian dengan sadar saudara mengambil dan membawa pulang. Nah, itu namanya mencuri. Kadang-kala saudara-saudara kita mencuri itu juga kita sadar melakukan hal itu. Kita sadar bahwa kita tidak boleh memiliki milik orang lain, tidak boleh mengingini apa yang menjadi kepunyaan orang lain. Kalau kita ingini, biasanya juga itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, saudara-saudara. Jadi kesadaran di sini adalah kesadaran penuh, bukan hanya tahu bahwa itu dosa, tetapi kita juga harus menjauhkan diri dari hal itu, saudara-saudara. Kita sudah tahu bahwa berdusta itu tidak baik, maka jangan dilakukan. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa membenci itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Mari dengan penuh kesadaran, janganlah kita menjadi orang pembenci atau pendendam, tetapi menjadi orang yang penuh kasih. Itu respon pertama, bahwa kita sebagai umat yang dicari harus bertobat ya. Kita dipanggil, diselamatkan untuk bertobat dan kemudian untuk tidak melakukan kembali segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, respon kita sebagai umat yang dicari adalah hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, nah tentunya kasih Allah ini sama sekali tidak bertentangan dengan keadilannya. Keduanya berjalan bersama-sama tanpa berbenturan. Ingat saudara-saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita tidak bertobat dan tidak mau hidup dalam kebenaran, maka keadilan Allah itu akan dinyatakan dalam diri kita. Secara adil akan menghukum manusia oleh karena perbuatan dosanya. Jadi hidup benar dalam kebenarannya, hidup di dalam kasih-Nya, sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara ingat ya bahwa Alkitab itu menegaskan bahwa kita ini cenderung seperti domba. Kita mudah tersesat di jalan yang kita pilih sendiri. Kita begitu mudah dikuasai oleh ambisi kita. Oleh sebab itu sadar, bertobat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Dia mau kita hidup di dalam kebenaran. Dia mau kita hidup di dalam kekudusannya. Kemudian yang ketiga, respon kita sebagai umat yang dicari adalah karena Allah kita adalah Allah yang selalu mencari, maka kita juga sebagai umat yang sudah didapat harus mencari jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu, harus mencari jiwa yang terhilang.
inilah misi yang harus kita lanjutkan. Misi Yesus di bumi ya sudah selesai, Yesus sudah kembali ke sorga, dan misi ini dilanjutkan kepada kita. Jadi berita pertobatan itu saudara-saudara, berita pengampunan dosa ini harus kita terus sampaikan kepada dunia. Bahwa Allah selalu mencari kita orang-orang yang berdosa. Bahwa Allah merindukan semua orang diselamatkan bagi yang percaya kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari menjadi pemberita-pemberita Injil. Mari menjadi kesaksian. Mari menyatakan bahwa Allah kita Allah yang penuh kasih dan Allah yang adil. Bahwa Dia mencari kita, orang-orang berdosa, untuk kembali kepada Dia. Hidup ini bukan hanya sekedar hidup di masa kini. Tuhan mau kita hidup bersama-sama dengan Dia kelak di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu betapa penting sekali menyadari bahwa karena Allah kita adalah Allah yang mencari, sehingga kita juga punya tugas yang sama, yaitu kita juga mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesempatan ini, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita pergunakan waktu yang ada untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, bertobat dari cara jalan kita yang salah, bertobat dari pikiran-pikiran kita yang sesat, bertobat dari keinginan-keinginan hati kita yang jahat, kembali kepada Tuhan, dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang juga yang menyatakan kebenaran itu, menyatakan Injil pertobatan itu, menyatakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang membutuhkan Injil itu. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang melanjutkan misi Yesus di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami dulunya adalah orang-orang yang terhilang, dan Tuhan telah menemukan kami. Oleh sebab itu, ketika Tuhan telah kembali ke sorga, Tuhan memberikan misi ini kepada kami, bahwa kami juga mencari yang terhilang. Tuhan, biarlah kesadaran penuh itu ada dalam diri kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, untuk kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Tuhan, mampukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk hidup bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa buat bangsa negara kami, berkati buat pemerintah yang ada, baik dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan akan menolong setiap pemimpin kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan, roh takut akan Tuhan menjadi bagian setiap para pemimpin kami dalam memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi. Kami berdoa juga Tuhan dalam masa-masa pandemik ini, kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kepada orang-orang yang terdampak dari masa pandemik ini. Tuhan, mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan akan hadir menjawab setiap pergumulan masyarakat Indonesia yang bergumul dalam pekerjaan. Mungkin saat ini ada yang terpapar dengan virus COVID-19, kiranya tangan Tuhan akan menyembuhkan, tangan Tuhan akan memulihkan, berikan pengharapan kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka tetap berharap ada kesembuhan di dalam Tuhan. Kami berdoa buat setiap tenaga-tenaga medis yang bekerja dengan berusaha dengan sebaik mungkin dalam menangani pasien COVID-19. Tangan Tuhan juga akan menolong setiap para tenaga medis yang ada, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk bekerja, menjalankan setiap tanggung jawab mereka ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi, pulihkan situasi-situasi politik yang ada. Biarlah tangan-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa atas bangsa kami. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu baik yang ada di GSJ Bethesda maupun Anugerah Ministry. Biarlah juga Tuhan akan menolong sidang jemaat-Mu. Mungkin saat ini bergumul dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga sidang jemaat-Mu mendapatkan pekerjaan yang baik. Mungkin saat ini bergumul dalam hal ekonomi, Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Berkati sidang jemaat-Mu sehingga mereka dapat melihat berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong berkati juga sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini bergumul dalam pendidikan mereka, khususnya anak-anak yang sekolah online. Kiranya Tuhan juga akan menolong, memberikan hikmat, berikan kesabaran, berikan kemampuan kepada mereka untuk mereka bisa belajar dengan baik ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini juga mungkin bergumul dalam sakit penyakit. Engkau Allah yang berkuasa, biarlah bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan dan menyucikan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga gereja-Mu ya Tuhan dalam segala pergumulan dan program-program ke depannya. Kiranya juga Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, mari mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup ibadah kita dengan mengangkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Hingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa kami, kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.